Ya sekarang sudah perlu langkah darurat ya, karena ini situasinya darurat. Saya ingin mengutip saja Hinca Panjaitan itu kemarin bicara bagus. Ini masalah peradilan ini, masalahnya sangat darurat, sehingga perlu keputusan-keputusan darurat. Bentuknya apa? Kalau perlu Presiden turun tangan buat perpu, bongkar itu semua. Dan jangan takut-takut, rakyat mendukung, karena kalau nunggu Mahkamah Agung memperbaiki, selalu kembali ke formalitas. Saudara, ditangkapnya 4 hakim yang menangani perkara ekspor CPO atau minyak sawit mentah menambah panjang daftar suap di lembaga pengadilan. Sejumlah nama mafia peradilan pernah mengisi catatan hitam hukum Indonesia. Siapa saja mereka? Dalam kurun waktu berdekatan, sejumlah hakim terjerat kasus suap dan memberi vonis ringan terhadap sejumlah terdakwa. Pada tahun 2024, 3 hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya dihukum pidana usai menerima suap dengan total 4,67 miliar rupiah atas vonis bebas kepada terpidana kasus pembunuhan, yakni Ronald Tanur. Ketiganya adalah Erin Tuah Damanik, Heru Hanindio, dan Mangapul. Sidang vonis terhadap ketiga hakim nonaktif ini akan diputus pada 8 Mei 2025 mendatang. Kasus lain yang menyeret nama pengadil dalam pusaran suap juga dialami oleh hakim nonaktif Sudrajat Dimyati saat menangani perkara kasasi pilot Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana pada 2022 silam. Dimyati menerima suap sebesar 800 juta rupiah dan divonis penjara selama 7 tahun. Kasus ini berkembang dan turut menyeret hakim nonaktif Ghazal Basaleh yang juga ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap sebesar 2,2 miliar rupiah. Namun berbeda nasib dengan Dimyati, Ghazalba dihukum 12 tahun penjara. Tak hanya hakim, korupsi juga menjalar di tubuh kejaksaan. Sejumlah jaksa yang tangani perkara besar juga kedapatan menerima suap. Di antaranya Jaksa Azam Ahmad Aksya yang terbukti menilap uang sebesar 11 miliar rupiah yang merupakan barang bukti kasus robot trading Fahrenheit. Dan kasus jaksa paling fenomenal adalah yang menjerat Pinangki Sirna Malasari yang terbukti menerima suap sebesar 7 miliar rupiah atas upaya pemufakatan jahatnya demi membebaskan terpidana kasus korupsi Joko Chandra. Selain itu ada deretan advokat yang tangani kasus korupsi justru jadi tersangka korupsi. Di antaranya Marcella Santoso dan Arianto, 2 kuasa hukum yang terlibat dalam suap hakim yang tangani kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah. Lisa Rahmat, kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Ronald Tanur, lalu ada Theodorus Yosef Parera dan Eko Suparno, kuasa hukum yang terlibat dalam kasus suap hakim nonaktif Ghazal Basaleh dan Sudrajat Dimyati. Begitu banyak fenomena penegak hukum yang justru terjerat kasus hukum. Lalu apa yang salah? Saya akan diskusikan fenomena ini, saudara, dengan Hakim Agung MA periode 2011-2018, Profesor Gayus Lumbun. Ikuti saya, saudara. Gak tertarik semua itu yang datang itu. Ini solusi ya bagi saya. Apa? Bagaimana? Meminta. Saya sudah bersama dengan Hakim Agung MA periode 2011-2018, Profesor Gayus Lumbun. Prof, terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama Mas Sipu. Prof Gayus, kalau kita lihat kan publik ini sedang tertuju matanya kepada 4 hakim yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung soal kasus ekspor CPO. Tapi di sisi lain, lambat laun kita pun tidak kaget dengan penetapan tersangka hakim karena belakangan marak sekali, Prof Gayus. Apakah sistem peradilan kita sudah sekronis itu untuk kemudian melihat fakta yang terjadi di lapangan? Sistem peradilan sudah diatur dengan baik yang tidak mungkin akan terjadi seperti ini. Ini ada sistem lain, malah lebih sistemik sifatnya, terorganisasikan. Terorganisir. Iya, terorganisir tepatnya. Karena apa? Karena terjadi semua tempat. Kadang-kadang berpindah-pindah. Petugas yang ada di mana bisa konfirmasi dan kena juga masalah di tempat yang lain, peradilan yang lain. Artinya terjadi suatu keadaan yang sifatnya kalau di teori ekonomi itu ada tuh. Artinya itu sudah membentuk suatu pasar. Ada nilai-nilainya. Ini yang saya ikuti dan angkanya pun sekarang sudah sangat besar. Walaupun dia tidak sadar. Kerugian negara itu triliun atas perkara ini. Coba dihitung. Apa yang kemudian membuat seorang hakim, seorang wakil Tuhan bisa dibeli dengan nominal yang sebenarnya tidak terlalu besar? Ada 2 hal yang saya temukan ya. Pertama di rekrutmen. Bahwa yang bersangkutan menjabat itu dalam keadaan memang tidak bersih. Jadi jebolnya panitia pemilihan di tingkat Mahkamah Agung untuk seorang menjabat pimpinan di daerah.
atau di PNPT atau di Mahkamah Agung sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, masuknya orang yang bersih sekalipun di tempat yang kotor itu akan menjadi kotor. Ini teorinya Pak Yusri Isa Mahendra. Dia pertama mencuatkan, kalau kita ingin membersihkan sebuah tempat, bersihkan dulu, baru kita masukin apa yang baik. Saya memang ingin menghadap Pak Presiden. Yang lalu saya menghadap Pak Jokowi ketika saya masih Hakim Agung. Saya minta saran agar hakim-hakim ini Pak dievaluasi untuk dipilih yang baik, tetap dipertahankan, yang TAW dikeluarkan. Untuk tim kami dibikin rapat terbatas di istana. Itu saya uraikan semua. Teman-teman menguraikan, Pak ini bahaya kalau tidak. Yang kedua, bagaimana putusan yang menyimpang ini dieksaminasi, diulang. Gitu. Dan itu yang kemudian juga Prof. Gayus sempat cetuskan, kalau tidak salah pada tahun lalu, untuk kemudian pemerintah sebenarnya membentuk lembaga eksaminasi nasional. Iya. Eksaminasi itu kalau kita samakan dengan teori ekonomi, ada demand dan supply. Ada yang mau beli, ada yang nawar. Nah, kalau ini kita mencoba untuk nggak lakunya tawar-menawar ini, bisakah? Saya bisa. Ada teori yang bisa. Jadi orang ke hakim nggak percuma dia bayar. Ada eksaminasi. Kalau ini yang dianggap tidak benar, tim eksaminasi nasional ini akan memastikan diulang. Maka hilang uangnya. Jadi untuk ini demand and supply akan terganggu. Ayo saya bantu. Berapa Pak? Wah belum tentu juga, nggak diuji nanti di eksaminasi. Karena akan mentah di eksaminasi. Akan mentah lagi. Nah, ini dua teori saya cuatkan udah lama. 2014 saya ingat. Saya mulai mencuatkan ini, tapi direspon Pak Jokowi ketika itu, kemudian disalurkan ke Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD ketika itu. Menerima saya, hampir 2 jam kami diskusi. Lalu keputusannya beliau mencari 10 orang ahli hukum Indonesia yang paling dipandang cukup mampu untuk memberi gambaran ini, tapi belum sampai waktunya beliau sudah tidak menjabat. Saya akan mencoba kepada Presiden baru. Dan itu yang kemudian diharapkan dilanjutkan oleh Menko Polhukam yang baru, termasuk juga oleh atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Iya, saya akan mendukung dengan data-data atau dengan pemikiran-pemikiran, karena saya di dalam. Saya di Mahkamah Agung, ya tidak lama, 7 tahunan. Saya ingin mendalami soal apa yang tadi kita sudah bahas, pasar di dalam sistem peradilan kita. Terlebih lagi pada saat kita membahas soal 4 hakim yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, memang semua mata tertuju pada hakim dan pada orang yang memberi suap. Tapi di tengah-tengahnya Prof. Gayus, ada peran panitera yang tidak bisa dianggap remeh karena menjadi jembatan antara yang memberi suap dan yang diberikan suap. Apakah ini hal yang sebenarnya sudah lumrah terjadi berdasarkan pengalaman Prof. Gayus? Nah, kalau panitera jelas petugasnya mengatur administrasi pengadilan, proses pengadilan. Dialah orang bidang administrasi yang mencatat, yang tahu isinya, yang tahu yang diminta dicatat. Seringkali pihak-pihak jaksa maupun advokat tolong dicatat panitera. Ini saya protes, misalnya begitu. Itu tugas panitera. Nah, hubungan panitera dan hakim pastilah sangat dekat karena satu ruang kerja ya. Jadi sangat berpotensi, tapi saya katakan jangankan panitera, supir di halaman Mahkamah Agung itu bisa menjadi perantara. Dan kalau kita diskusikan lagi Prof. Gayus, bahwa banyak narasi yang kemudian mencuat, bahkan ini seakan menjadi pembenaran bahwa tindak pidana korupsi itu mungkin saja dilakukan karena gaji hakim yang dalam tanda kutip tidak cukup. Padahal kita tahu bahwa Oktober 2024 yang lalu juga gaji pokok dan tunjangan sudah dinaikkan oleh Presiden kala itu. Apa yang kemudian menjadi soal? Mengapa kasus korupsi ini masih terus terjadi? Secara teoritik memang ada 3, tidak hanya by need, itu saya sebut by need. Dia perlu untuk melakukan pelanggaran, kan dia perlu. Ketika saya masuk Mahkamah Agung, di sana ada kepangkatan gaji atau kepangkatan status. Saya ini 4D, golongan 4D saya di sana. Saya pensiun dengan 4E, artinya sudah pembina yang paling tinggi ya di kepangkatan itu. Setting home pay saya 100 juta lebih. Sangat cukup, nggak ada by need, nggak ada. Berarti yang 100 juta tadi itu gaji pokok? Gaji bukan, gaji pokok dan lain-lain, remunerasi dan lain. Tapi saya punya income yang tidak kalah besar, 1 perkara 1 juta. Kalau 1 hari saya bisa 3 perkara ya 3 juta. Jadi hakim agung cukup. Di bawah juga begitu. Nah, tetapi persoalan kan tidak by need saja. Ada by greedy, rakus. Yang paling parah kita by chance, ada kesempatan. Tadi itu karena pengawasan lemah, peraturan dirubah-rubah,
yang bisa memungkinkan orang melakukan kejahatan. Sebagai pimpinan KPN, KPT, MA mesti tahu itu. Chances apa yang menjadikan orang berpotensi untuk melakukan ini. Oke, Prof, ini akan jadi pertanyaan terakhir karena Indonesia Corruption Watch baru saja merilis bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2024 ada 29 hakim kita dari tiap tingkatan yang kemudian menjadi tersangka dalam kasus suap. Melihat fenomena ini, apa yang ingin Prof Gayus sampaikan kepada MA untuk kemudian betul-betul melakukan reformasi sebenar-benarnya terhadap hakim kita? Lakukan reformasi dengan cara melakukan evaluasi. Hakim yang jelek dibuang saja. Itu pimpinan loh. Supaya dia bisa motivasi. Kalau hakim biasa tidak usah dievaluasi. Nanti ketua itu tahu track record apa yang dia lakukan selama dia bertugas di PN itu, atau di PT itu, atau di MA. Itu bisa berjalan. Dan ini direspon ketika oleh Pak Presiden Jokowi, direspon oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, tapi tidak dilaksanakan. Oke, artinya dalam waktu dekat kita berharap apa yang kemudian terjadi, kasus hukum yang menimpa hakim kita ini juga menjadi atensi penuh dari Presiden Prabowo Subianto dan jajaran. Bukan hanya hakimnya yang melakukan dihukum, bagaimana korbannya. Kalau pembunuhan di Surabaya, bagaimana korban keluarga itu kalau dibebaskan? Nah, korban ini saya usulkan ada eksaminasi, dieksam lagi. Sehingga kalau ada pembunuhnya mau nyogok, jadi mikir, nanti dieksaminasi, batal lagi. Ini perlu, jadi ada evaluasi, ada eksaminasi terhadap putusan yang tidak wajar. Tidak hanya berfokus untuk memberikan hukum kepada yang menerima suap, tetapi juga kita harus ingat bahwa ada pihak-pihak yang kemudian keadilannya direnggut. Ya. Oke, baik. Siap, terima kasih banyak. Profesor Gayus Lumbung, Hakim Agung MA periode 2011-2018. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih.